saya Fahira Idris sebagai anggota DPD RI, Senator Jakarta ya, datang ke SPK ini untuk melaporkan Zaskia Gotik yang telah melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Sejak kemarin saya sudah mendapatkan email dari 573 aduan masyarakat. Ya pokoknya Neng nggak berhentinya, nggak ada kata capek, nggak ada kata lelah untuk meminta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia. Neng berbicara seperti itu tidak sadar dan Neng kebawa euforia yang semua yang ada di panggung. Saya selama ini kan orangnya kurang bergaul, makanya dibohongin mulu. Jadi makanya sekarang saya pengen banyak teman, apalagi teman cowok mesti banyak. Kalau cowok kan rata-rata udah tahu nih karakter cowok. Jadi kalau nanti suatu saat saya punya pacar, saya tanya-tanya di teman-teman deket cowok saya, ini laki-laki bener apa enggak gitu. Bang, kondisinya gimana bang? Bang, kondisi terakhir gimana bang? Sehat bang ya? Inilah kumpulan berita terpanas pekan ini. Diawali kabar dari Zaskia Gotik yang saat ini terlilit kasus hukum. Kejadian bermula ketika Zaskia Gotik diberikan pertanyaan oleh Denny Cagur tentang gambar sila kelima Pancasila. Namun jawaban yang diberikan oleh Zaskia Gotik memicu kemarahan masyarakat Indonesia. Karena jawaban yang diberikan Zaskia pada akhirnya merupakan jawaban yang menghina lambang negara. Setelah menuai kontroversi lantaran candaan yang dianggap menghina lambang negara di sebuah acara televisi, pedangdut Zaskia Gotik kembali meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat tanah air dengan dalih tak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang lalu. Dengan wajah sedih, nyaris menangis, Gotik mengaku sangat mencintai tanah airnya karena ia lahir dan mencari nafkah di sini. Ya pokoknya Neng nggak berhentinya, nggak ada kata capek, nggak ada kata lelah untuk meminta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia. Neng berbicara seperti itu tidak sadar dan Neng kebawa euforia yang semua yang ada di panggung. Jadi ya Neng tidak ada pernah kata lelah untuk meminta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mohon dimaafkan Neng, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena di sini juga Neng masyarakat Indonesia juga, jadi nggak mungkin Neng sengaja menghina negara Neng sendiri yang Neng dilahirkan di sini dan Neng mencari uang di sini gitu. Ya Neng mau pokoknya intinya minta maaf aja. Ya, teman-teman ya. Untuk sementara itu Neng, orang tua gimana Neng? Sedih juga nggak Neng? Support. Gimana Neng? Keluarga gimana Neng? Gimana Neng? Neng. Respon keluarga Neng? Maaf ya AA ya. Ini nanti kita bicarakan lagi. Nanti yang jelas ada kesempatan buat teman-teman untuk kita bicara ya. Neng sendiri dalam Neng. Neng kenapa sih Neng? Partai. Ada yang Neng, ada jauh berkurangan Neng. Neng jauh berkurangan. Neng menanggapi kasus ini itu seperti apa Neng? Misi. Oke. Ada dulu Neng. Thank you. Permohonan maaf bukan hanya sekali diucapkan Zaskia Gotik, tapi proses hukum tetap saja harus dihadapinya. Ia resmi dilaporkan ke pihak berwajib lantaran anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Fahira Idris mengaku banyak menerima pengaduan masyarakat atas tindakan Zaskia Gotik. Pemilik goyang itik tersebut dijerat pasal 154A KUHP tentang penodaan terhadap bendera dan lambang negara dan harus tetap bertanggung jawab serta tak bisa menghentikan proses hukum yang sudah berjalan. Selain Gotik, Denny Cagur juga ikut dilaporkan oleh Fahira Idris. Hari ini saya Fahira Idris sebagai anggota DPD RI, Senator Jakarta ya, datang ke SPK ini untuk melaporkan Zaskia Gotik yang telah melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Sejak kemarin saya sudah mendapatkan email dari 573
aduan masyarakat terhadap hal ini, sudah bertemu juga dengan 20 komunitas. Kebetulan juga saya pembina masyarakat TV Sehat. Nah, oleh karena itu saya datang ke sini untuk melaporkan. Pasal apa kalau Pasal 154A. KUHP pidana pasal 154 ini, pasal 154A ini itu secara formil ya, siapapun yang kemudian di tengah jalan dia ngomong bahwa Pancasila anu-anu dan lain sebagainya ya, dengan melecehkan ataupun menodai, menghina, itu sudah masuk unsur pidananya. Apalagi ini disiarkan secara live dan ini tentunya berdampak ya, berdampak jangan sampai kemudian ini terjadi karena ini akan ditiru, apalagi dilakukan oleh public figure yang terlapor. Karena tadi kita hanya selintas saja ya, nanti penyidik lebih lanjut untuk memperdalam. Yang terlapor hari ini dan disangkakan melalui pasal-pasal tadi itu saudari Zaskia Gotik dan Denny Cagur ya. Denny Cagur masuk karena kemudian dia sebagai host dan yang menanyakan ya, menanyakan lambang negara sambil kemudian berkelakar-kelakar. Iya, kalau saya sih ya yang pertama prihatin sama kejadian kemarin gitu. Terus kalau saya ikut dilaporkan ya kalau nanti dipanggil tinggal datang ngasih keterangan apa yang saya tahu gitu. Di situ kan katanya tadi saya dibilang memprovokasi gitu. Coba dilihat lagi videonya gitu. Di bagian mana saya dibilang memprovokasi, terus di kata-kata apa yang saya ucapkan yang di situ dibilang saya memprovokasi gitu. Kalau saya lihat sih sama sekali saya tidak, saya hanya membacakan pertanyaan yang disiapkan sama tim gitu. Saya nggak tahu Zaskia Gotik mau jawab apa kan. Kita akan tahu jawabannya setelah kita dengar gitu. Saya dibilang membiarkan sehingga jawaban itu keluar, apa saya bisa baca pikiran orang, Zaskia Gotik jangan jawab ya karena kamu mau jawab nggak benar ya, nggak mungkin juga, saya nggak tahu dia mau jawab apa. Semuanya spontanitas terjadi di lapangan seperti itu gitu. Jadi kalau saya dibilang saya membiarkan sehingga akhirnya Zaskia Gotik ngomong gitu, ya memang akan terjadinya seperti itu. Konteks membiarkannya kita tahu jawaban setelah diucapkan kan. Neng di sini mau klarifikasi dan mau minta maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan negara. Neng tidak ada niat sama sekali untuk menghina atau menjelek-jelekan, tidak ada niat sama sekali demi Allah. Neng di sini niatnya cuma menghibur, jadi Neng mohon sangat-sangat dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan Neng cuma minta maaf dan maaf.